Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Di hadapan sahabat ini adalah kitab Mir'atuz Zaman fi Tawarikhil A'yan, karya daripada Syekh Syamsuddin Abdul Mudzaffar Yusuf bin Qiz'u Ghali bin Abdullah, atau yang dikenal dengan Sibtu Ibnul Jauzi. Beliau ini adalah ulama yang lahir pada tahun 581 Hijriah. Berarti tepat 20 tahun setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat, itu beliau baru lahir. Ya, karena kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wafat pada tahun 561 Hijriah. Jadi jarak hidup beliau ini tidak terlalu jauh dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, sehingga saya meyakini bahwa informasi yang disampaikan oleh beliau terkait tentang bagaimana keadaan di Baghdad, Irak ketika hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu cukup akurat. Kalau di era sekarang itu ya kurang lebihnya seperti jarak wafat dan lahirnya antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang wafat pada tahun 1947 Masehi dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal dengan Gus Baha yang lahir pada tahun 1970 Masehi. Ya, terpaut 23 tahun. Kalau tadi terpautnya 20 tahun, ya kurang lebihnya samalah ya gitu. Ya, dan tentu saja terkait tentang lokasi makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disampaikan di dalam kitab Mir'atuz Zaman ini, itu tidak berbeda-beda. Tidak ada kel-kel di sana atau di sini, atau bahkan belum diketemukan, itu tidak ada. Apalagi hingga melibatkan jurus Edo Tensei untuk melacak keberadaan makam beliau. Ya, karena saksi pemakaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ini ya sudah sangat begitu banyak sekali. Ya, simpel saja, mari kita langsung lihat kitab Mir'atuz Zaman ini tepat di juz 21 halaman 79. Di sini ada redaksi waqad dzakarna tarikh wafatihi. Kami telah menuturkan wafat beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani maksudnya. Wa annahu, dan sesungguhnya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dufina lailan min kathrati ziham, disemayamkan pada malam hari karena saking banyaknya orang yang berdesak-desakan. Fa innahu lam yabqa bi Baghdad ahadun illa waja'a ila Babil Azaj. Tidak ada satupun penduduk Baghdad waktu itu yang tidak pergi ke Babul Azaj. Babul Azad itu ya sebuah wilayah besar di Baghdad, di mana di sana ada Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, madrasah beliau, dan ya tempat-tempat pendidikan beliau. Kemudian wam talaatil halbatu wasyawari wal aswaq wadurubu, dan tanah-tanah lapang itu waktu itu penuh dengan orang, jalan-jalan juga penuh dengan orang, pasar-pasar dan gerbang-gerbang besar, nah itu juga penuh dengan orang. Bahkan falam yatamakkanu min dafnihi fin nahari, sehingga ini ya sampai tidak bisa jasad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dimakamkan pada siang hari. Watuwfiya walahu isnatani watis'auna sanatan, dan ketika itu beliau meninggal, usia beliau adalah 92 tahun. Masya Allah, ini luar biasa. Dari penjelasan ini kita bisa membayangkan sahabat ya, bagaimana antusias orang-orang yang hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam mengikuti proses pemakaman beliau. Kemudian kita lihat di kitab yang lain, ini adalah kitab Qolaidul Jawahir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir, karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Yahya At-Tafidhi Al-Halabi. Ini seorang ulama yang meninggal pada tahun 963 Hijriah. Jadi abad ke-10 ini ya. Kita lihat tepat di halaman 134. Di sini beliau menyebut bagaimana antusias para orang-orang di masa Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Antusias apa sih? Angel nyebutnya. Jadi
di sini sekali lagi kita bisa melihat nanti bagaimana semangat sajalah biar nggak susah saya ngomongnya. Bagaimana semangat orang-orang di masa Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengikuti proses pemakaman beliau. Di sini kita lihat ada redaksi wa kadza qala Abu Abdillahi Muhammad Adz-Dzahabi wa qala Ibnu Najjar innahu tuwfiya lailatan sobihatuha as-sabtu asyiru Rabiul Akhir sanata ihda wa sittina wa khamsumiatin. Di sini Abu Abdullah Muhammad ya Adz-Dzahabi berkata dan Ibnu Najjar berkata, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia pada malam hari yang subuhnya adalah Sabtu ya. Malam hari subuhnya itu Sabtu tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 561. Wa innahu farago min tajhizihi lailan wa shalla alaihi waladuhu Abdul Wahab fi jama'atin mimman hadara min auladihi wa ashabihi wa talamidatihi. Dan pemulasan jenazah beliau ngrumati ya, mulosoro kalau bahasa Jawanya. Mulosoro itu ya ada dimandikan, kemudian dikafani, itu sahabat mulosoro ya. Disolati, kemudian dimakamkan, itu mulosoro tajhiz. Kalau kita bahasakan Jawa itu ya mulosoro, Indonesianya apa itu? Pemulasan mungkin ya, dipulasi, dipersiapkan, dirumat lah begitu ya. Dan pemulasan jenazah beliau minta jihizihi lailan itu rampung pada malam hari. Malam hari itu sudah rampung. Nah, kemudian putranya bernama Abdul Wahab itu mensolati beliau bersama jamaah yang hadir. Di situ ada para putra beliau, putranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lain, kemudian ada sahabat beliau Syekh Abdul Qadir dan murid-murid beliau. Kemudian summa dufina fi rawaqi madrasatihi walam yuftah babul madrasati hatta ala an-naharu wa ahru an-nasu ila sholati ala qabrihi wa ziyaratihi wa kana yauman masyhudan radhiyallahu anhu intaha kalamu. Ini kemudian beliau disemayamkan di serambi madrasah beliau dan pintu madrasah waktu itu tidak dibuka. Hingga siang hari muncul, benar-benar muncul ala ya, benar-benar muncul siang beneran panas dan manusia bergegas untuk sholat atau berdoa di atas kuburan beliau, mendoakan dan menziarahi beliau Syekh Abdul Qadir Jilani maksudnya ya. Nah ini menunjukkan bahwa pada hari itu memang betul-betul pemakaman beliau itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi ini sangat luar biasa sekali sahabat ya. Kita sekian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.